Hukiya annahu kana fi bani Israila rajulun fasiqun wa kana la yamtani'u anil fasiqi hatta dhaja ahlu baladihi wa ajazu an man'ahi an fasiqihi fatadarra'u ila Allah ta'ala fa ahallahu ta'ala ila Musa alaihi salam inna fi bani Israila syaban fasiqan fa akhridhu min baladihim hatta la taqi'u alaihimun naru bisababi fasiqihi. Dikisahkan di kalangan Bani Israel terdapat seorang pemuda yang fasik, yang selalu berbuat kemungkaran, kemaksiatan. Wa kana la yamtani'u anil fasiki. Sehingga dia tidak mampu untuk menahankan diri untuk berbuat kefasikan. Tidak mampu lagi mencegah dia untuk tidak berbuat kefasikan. Artinya dia selalu tiap hari, tiap saat berbuat kefasikan dan kemungkaran dan kemaksiatan kepada Allah. Hatta dhaja ahlu baladihi, sehingga membuat geger, membuat gaduh, membuat ribut seluruh penduduk negeri. Karena dia selalu berbuat kemaksiatan, kemungkaran, hingga orang-orang kampung, orang-orang Bani Israel ketika itu merasa terganggu, merasa takut karena kemungkaran daripada pemuda itu. Wa ajazu an man'ihi an fasikihi. Dan pun mereka tidak mampu untuk mencegah pemuda itu daripada perbuatan fasiknya. Orang-orang Bani Israel ketika itu tidak mampu untuk menghalangi pemuda itu. Dia itu orang nekat untuk berbuat kemaksiatan kepada Allah. Siapa yang menghalanginya, itu adalah musuh dia. Maka pun orang-orang ketika itu tidak mampu untuk mencegahnya. Sehingga fatadarra'u ilallahi ta'ala. Maka menyerahkan diri mereka itu. Berdoa mereka itu, Bani Israel, ilallah ta'ala, kepada Allah ta'ala. Lalu mereka berdoa kepada Allah. Fa'ahallahu ta'ala ila Musa alaihissalam. Allah pun menurunkan wahyu kepada Nabi Musa. Maka Allah ketika mereka para Bani Israel berdoa kepada Allah, menyerahkan diri kepada Allah tentang kefasikan dan kedurhakaan si pemuda itu, mereka berdoa ramai-ramai. Sehingga Allah menerima doa mereka itu, lalu mewahyukan oleh Allah kepada Nabi Musa. Seterusnya, inna fi bani Israila syaban fasikan. Kata Allah kepada Nabi Musa, hai Musa, sesungguhnya di kalangan Bani Israel ada seorang pemuda yang fasik, yang selalu berbuat kemaksiatan. Fa akhrijhu min baladihim hatta la taqi'u alaihimun naru bisababi fasiqi. Keluarkanlah dia dari negeri mereka, agar mereka tidak tertimpa api disebabkan kefasikan dan kemungkaran satu orang itu. Keluarkan dia, agar mereka aman, agar mereka tidak kena api dengan sebab kefasikan, kejahatan satu orang itu. Karena memang di masa-masa dahulu, ketika ada seseorang yang berbuat kemaksiatan di kampung atau di daerah, atau di suatu tempat, Allah langsung menurunkan bala, menurunkan bencana. Itu zaman dahulu. Sehingga diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Musa, fa'akhridhu, keluarkan dia, si pemuda itu, dari negeri mereka itu. Faja'a Musa alaihissalam fa'akhrajahu. Nabi Musa pun mendatangi pemuda itu dan mengeluarkannya dari negeri itu. Didatangilah Nabi Musa, disuruh keluar pemuda itu. Fa'akhrijahu Musa alaihissalam. Lalu Nabi Musa mengeluarkan pemuda itu. Fadhahaba saba ila qaryatin minal qura. Maka pemuda itu berangkat ke salah satu desa. Fa'amarallahu Musa an yakhrijahu min tilkal qaryati. Akhrijahu Musa alaihissalam. Allah pun kembali memerintahkan Nabi Musa untuk mengeluarkan pemuda itu dari desa tersebut. Maka Nabi Musa pun mengeluarkan pemuda itu ke padang Sahara. Fakharaja ila mafazati laisa fiha. Musa, jangan satu desa. Keluarkan pemuda itu dari satu desa ke desa lain.
sampai ke satu tempat yang tidak ada orang, yaitu mafazah. Mafazah, tempat terasing, di mana di tempat terasing itu laisa fiha khalaqun, yang tidak ada manusia, seorang pun tidak tinggal di situ. Kemudian wala zar'un, dan juga tidak ada tumbuh-tumbuhan. Wala wahausun, dan tidak ada binatang buas, tidak ada binatang-binatang lain. Wala tuyurun, dan pun tidak ada burung-burung sekalipun. Tidak ada. Artinya mafazah itulah satu tempat yang sangat terasing, baik daripada manusia, binatang, taman tanaman, pohon-pohonan, begitu juga burung-burung. Artinya di padang Sahara yang sangat terasing. Keluarkan pemuda itu ke tempat situ. Kemudian setelah Nabi Musa membawa pemuda ke tempat mafazah, famaradha fi tilkal mafazati, maka pemuda itu mengalami sakit di mafazah, di padang Sahara, di tempat terasing itu. Walaisa indahu muayyanun yu'ayyinuhu, dan tiada seorang pun yang menolongnya. Karena memang di tempat itu tidak ada seorang pun, maka pemuda itu mengalami sakit dan tak ada yang menolongnya. Fawaqa'a 'ala turabi wa wada'a ra'sihi 'alaihi. Dia pun jatuh di atas permukaan tanah. Karena sudah sakit, tidak berdaya lagi, maka dia jatuh di atas permukaan tanah. Fawada'a ra'sahu 'alaihi, dan meletak ia si pemuda akan kepalanya 'alaihi, atasnya tanah. Kemudian dia sujud di atas tanah, bersungkur di atas tanah dia. Kepalanya diletakkan di atas tanah. Waqala, seraya ia berkata, "Lau kanat waladati 'inda ra'si la ramahtani wala bakat ala mazallati." Seandainya ibuku berada di samping kepalaku, maka sungguhnya dia akan mengasihiku dan juga menangisi ala madillati, atas kehinaanku. Andai kata ibuku ada, pasti dia menangis, pasti dia mengasihiku karena melihat keberadaanku begini. Dia menyambung lagi, walau kana waladi, tadi waladati ibu, ini waladi, lafadznya waladi, artinya ayah, bapak. Walau kana waladi hadiran la'annani wa tawalla amri. Dan pun seandainya ayahku, bapakku berada di sisiku, sungguh dia akan menolongku dan mengurus keperluanku. Karena melihat keberadaanku, kehinaanku begini. Dia pun menyambung lagi dengan cukup keinsafan. Sudah tunduk kepalanya di tanah. Walau kanat zaujati hajiratan labakas ala firati. Seandainya istriku berada di sampingku, sungguh dia akan menangisi kepergianku. Seandainya hari ini istriku ada di sampingku, pasti menangisi kepergianku ini. Karena melihat keadaanku begini, melihat kematianku begini, pasti istriku akan menangis dengan kepergianku ini. Begitu juga pemuda tersebut berkata, walau kana auladi hadirina indi labaku khalafa janazati. Dan pun seandainya anak-anakku ada di sisiku, sungguh mereka akan menangis di belakang jenazahku. Andai kata anak-anakku datang ke sini, hazir mereka itu melihat keberadaanku begini, pasti mereka menangis. Lebih-lebih ketika aku sudah mati, sudah meninggal, mereka pun akan menangis di belakangku. Begitu kata pemuda tersebut. Selanjutnya, waliqalu, sungguh mereka berkata, anak-anakku pasti berkata, Allahumma ghfir liwalidina al-gharibi al-dha'ifi al-'asi al-fasiki al-matrudi min baladihi ila qaryatin. Anakku pasti berdoa, pasti berkata, ya Allah, ampunilah ayah kami yang terasing,
Ampunilah dosa-dosa ayah kami yang terasing, tak berdaya, durhaka, yang membuat kefasikan. Dia sudah terusir ya Allah daripada sebuah negeri ke sebuah desa. Pasti mereka itu berkata, itu kata pemuda itu, andai kata anak-anakku berkata, pasti dia memohon pengampunan kepada Allah kepadaku. Pasti dia mengatakan, ya Allah, ini bapakku, orang yang sudah terasing, orang yang membuat kedurhakaan, kefasikan, dan sudah terusir daripada negeri ini, ya Allah. Ampunilah segala dosa-dosa bapakku. Dan juga mereka pasti mengatakan, wa minal qaryati ila mafazati wa minal mafazati yakhruju minad dunya ila akhirati. Ya Allah, dia yang telah terusir daripada sebuah desa ke padang sahara, kepada tempat pengasingan yang tidak ada seorang pun di sana. Begitu juga dia akan keluar daripada dunia menuju akhirat dalam kondisi putus asa, ya Allah, daripada segala sesuatu. Pasti mereka itu berdoa. Selanjutnya pemuda itu berkata, Allahumma qata'tani an waladi wa auladi wa zaujati. Ya Allah, ya Tuhanku, Engkau telah memutuskan aku. Engkau telah memisahkan aku daripada bapakku, wa auladi, dan daripada anak-anakku, wa zaujati, dan daripada istriku. Fala taqta'ani min rahmatika, maka jangan engkau pisahkan, jangan engkau putuskan aku min rahmatika, daripada kasih sayangmu, ya Allah. Itu doa si pemuda itu. Fa innaka ahrakta qalbi bi firakihim fala tuharrikni binarika li ajli maksiyati. Sesungguhnya engkau telah membakar hatiku melalui perpisahan dengan mereka, maka jangan engkau bakar, ya Allah, aku dengan api nerakamu, dengan sebab kedurhakaanku, dengan sebab kemaksiatanku. Jangan engkau bakar, ya Allah. Fa'arsalallahu ta'ala lahu hawra'an ala sifatin ummihi wa zawjati wa ghilmanan ala sifati auladihi wa malkan ala sifati walidihi fajalasu inda wa baku alaihi. Kemudian Allah mengutus satu bidadari yang menyerupai ibunya, satu bidadari yang menyerupai istrinya, beberapa pelayan-pelayan surga. Allah juga mengutus yang diserupakan seperti anak-anaknya. Pun juga Allah mengutus satu malaikat yang menyerupai ayahnya. Ketika pemuda itu setelah berdoa, Allah mengutus para bidadari, para malaikat, dan para pelayan surga yang diserupai keluarga daripada pemuda tersebut. Mereka semua duduk di samping dan menangisinya. Pemuda itu berkata, faqala inna hadza waladi wa waladati wa zaujati wa auladi. Lantas pemuda itu berkata, sesungguhnya ini adalah ayahku, ini adalah ibuku, istriku, dan anak-anakku. Mereka semua hadir di sisiku. Wa taba qalbuhu. Hati pemuda itu senang sekali, karena dia sudah melihat ibunya, istrinya, bapaknya, dan anak-anaknya. Karena Allah telah mengutus bidadari, telah mengutus para malaikat dan pelayan-pelayan surga yang diserupai ibunya, yang diserupai istrinya, yang diserupakan kepada ayah dan juga kepada anak-anaknya. Senang bukan mainnya pemuda. Senang bukan mainnya hati pemuda, luar biasa dia melihat keluarganya datang. Selanjutnya pemuda itu meninggal dunia. Wasala ila rahmatin, dan sampai kepada rahmat Allah Ta'ala. Tahiran maghfuran lahu, dalam kondisi bersih dan diampuni segala dosanya. Allah mencabut rohnya dalam kondisi bersih dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, luar biasa. Selanjutnya,
Fa'ahallahu ta'ala ila Musa alaihissalam izhab ila mafazati kaza fi mawdi kaza fa'innahu mata fi waliyun minal awliyai fa'ahdirhu wa tawalla amrahu wa warahu. Allah mewahyukan kepada Nabi Musa, pergilah ke padang Sahara ini, ke tempat mafazah, ke tempat pengasingan ini, di wilayah itu, di daerah itu. Karena sesungguhnya salah satu wali kekasih Allah, wali Allah, telah meninggal dunia di sana. Itu yang diwahyukan oleh Allah. Disuruh datang Nabi Musa ke tempat itu karena di situ telah meninggal, telah wafat seorang wali Allah. Falamma hadara Musa alaihissalam zalikal mawadhi ra'a syabab alladhi akhrajahu minal baladi wa minal qaryati bi amrillahi ta'ala. Ketika Nabi Musa datang ke tempat yang ditunjuk oleh Allah itu, dia sangat terkejut karena melihat seorang pemuda yang pernah dia keluarkan daripada sebuah negeri dan daripada sebuah desa ke sebuah desa, ke satu tempat pengasingan, ke padang Sahara, juga atas dasar perintah Allah. Wara'a haural aini hawalaihi, dan Nabi Musa pun juga melihat para bidadari di samping pemuda itu. Luar biasa terkejutnya, herannya Nabi Musa. Faqala Musa alaihissalam, maka berkatalah Nabi Musa alaihissalam, ya Rabbi, amma hadha sababul ladhi akhrajtuhu minal baladi wa minal qaryati bi amrika. Wahai Tuhanku, bukankah ini pemuda yang dahulu aku keluarkan dari negeri dan dari desa itu atas dasar perintahmu ya Allah? Ini pemuda yang engkau suruh keluarkan, maka aku keluarkan daripada satu desa ke desa lain sehingga pada tempat pengasingan. Faqala Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala berfirman, ya Musa, inni rahmatuhu wa tujawwaztu anhu bi anihi fi mawdi'i wa firaqihi watnihi wa waladatihi wa walidihi wa auladihi wa zawjatihi. Ya Musa, kata Allah, sesungguhnya aku telah merahmatinya dan mengampuni dosa-dosanya dengan sebab rintihannya di tempat itu. Di tempat ini ya Musa, dia berpisah daripada negerinya, dia berpisah daripada ibunya, daripada ayahnya, anak-anaknya, dan juga daripada istrinya. Wa arsaltu ilaihi haura'an ala sifati waladatihi wa malkan ala sifati waladihi wa haura'an ala sifati zaujatihi yatarhamuna ala mazillatihi fi ghurbatihi. Ya Musa, aku telah mengutuskan bidadari yang menyerupai ibunya, telah malaikat yang menyerupai ayahnya, bidadari yang menyerupai istrinya. Mereka semua mengasihi kehinaannya di dalam pengasingannya. Fa innahu idza matal gharibu baka alaihi ahlus samawati wa ahlul ardi rahmatallahu. Fakaifa la arhamarahu wa ana arhamar rahimin iza waqa'al gharibuna fin naza'i. Mereka semua mengasihi kehinaannya di dalam pengasingannya. Musa, jika seorang asing meninggal dunia, seorang yang terbuang meninggal dunia, penduduk langit dan bumi menangis karena kasihan kepadanya. Lalu, bagaimana mungkin aku tidak mengasihinya? Padahal aku adalah Tuhan yang Maha Pengasih. Kemudian, iza waqa'al gharibu fin naza'i yaqulullahu. Jika seorang di pengasingan berada dalam sakatul maut, Allah berfirman, ya malaikati haza gharibun musafirun tarka auladihi wa iyalihi wa walidayhi.
Wa iza mata la yabqa alaihi ahadun wa la yahzanu summa yaj'alullahu wahidan minal malaikati ala surati abihi wa wahidan ala surati ummihi wa wahidan ala surati walidihi wa wahidan ala surati wahidin min aqaribihi fayadkhuluna alaihi fayaftahu ainihi fayara walidayhi wa ayalihi. Wahai para malaikatku, ini adalah orang di pengasingan yang merantau. Dia meninggalkan anaknya, keluarganya, dan kedua orang tuanya. Jika dia meninggal dunia, tidak seorang pun yang akan menangisi dan bersedih untuknya. Tidak ada. Karena dia di pengasingan. Kemudian Allah menjadikan salah satu malaikat menyerupai ayahnya. Satu malaikat menyerupai ibunya. Satu malaikat menyerupai anaknya dan satu malaikat menyerupai salah satu kerabatnya. Diserupakan Allah. Karena tidak ada yang menangisi, tidak ada yang menolong dia, karena dia di pengasingan. Maka Allah mengutus menyerupai malaikat sebagai ayahnya, ibu, dan anaknya, dan juga kerabat-kerabatnya, istrinya, dan sebagainya. Mereka, para malaikat yang sudah diserupai keluarganya, mereka mendekatinya dan membuka kedua mata orang itu. Fayara walidayhi wa ayalihi. Dia melihat kedua orang tuanya, melihat keluarganya. Fayatibu qalbuhu, maka senanglah hatinya. Dia senang hati. Karena sudah datang ibunya, sudah datang ayahnya, kerabat, keluarga, dan anak-anaknya. Bukan main senangnya. Bukan main kegembiraan dan kebahagiaan luar biasa. Wa takhruju ruhu, dan keluarlah rohnya bil farhi, dengan disertai kegembiraan, wasurur, dan kebahagiaan. Summa iza kharajas janazatuh yasyi'unaha wa yad'una lahu ala qabri ila yaumil qiyamati fadzalika qauluhu ta'ala Allahu latifun bi'ibadihi. Kemudian jika jenazahnya telah keluar, telah diantarkan, mereka mengiringinya. Para malaikat mengiringinya dan mendoakan di atas kuburannya hingga hari kiamat. Hal ini sebagaimana difirmankan oleh Allah Ta'ala, Allahu latifun bi'ibadihi. Allah maha lembut terhadap hamba-hambanya. Begitulah kisah seorang pemuda yang selalu berbuat zalim, selalu berbuat kedurhakaan, sehingga dikarenakan kesadarannya, insafnya, taubat dia kepada Allah, walau dia di pengasingan, maka Allah mengampuni segala dosa-dosanya. Bahkan dia dijadikan sebagai wali Allah. Nabi Musa pun kagum, pemuda yang pernah diusir, pemuda yang pernah dikeluarkan daripada daerah ke satu daerah sampai ke pengasingan yang tidak ada satu orang pun, sehingga sudah dijadikan wali di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, luar biasa. Maka oleh karena demikian, Allah maha lembut terhadap hamba-hambanya. Siapa saja yang ingin taubat, insya Allah, Allah akan menerimanya. Wallahu a'lam.